Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dijauhkan dari sakit penyakit dan semoga Lola ya hari ini harus PCR, mudah-mudahan hasilnya negatif dan bisa beraktivitas normal kembali. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin kalau yang sudah pernah sekolah atau dulu waktu SMK-nya adalah jurusan AP, tentunya mata kuliah manajemen kearsipan itu bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, tetapi ini sesuatu yang pernah kita pelajari. Bukan berarti yang tidak pernah belajar di AP terus merasa tidak bisa, tidak, karena memang kuliah itu semuanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, ada yang IPS, ada yang IPA, ada yang jurusan teknik mesin, ada yang jurusan akuntansi, bermacam-macam menyatukan ke jurusan AP. Nah, mau tidak mau, bagi yang di luar AP harus belajar yang baru, belajar lebih. Karena apa? Dasarnya memang belum dimiliki, tapi bukan sesuatu kendala atau halangan, karena memang segala sesuatu tuh kalau kita niatin, kita pelajari, pasti bisa. Karena saya dulu juga basicnya jurusan IPA, kuliahnya jurusan IPS. Jadi belajar sesuatu yang baru, yang aneh. Tapi nggak masalah, bukan berarti kalau yang tidak punya latar belakang terus tidak bisa mengikuti atau nilai yang jelek, tidak. Tergantung dari keseriusan kita dalam belajar. Baik, hari ini saya akan memulai mengajar manajemen kearsipan. Kemarin kita sudah melaksanakan PKM manajemen arsip. Mungkin bagi Anissa, ya kebetulan Anissa juga SMK-nya dulu AP ya, Anissa ya. Jadi minimal mengenal. Terus ada Lola. Nah, tapi teman-teman yang lain kan kemarin juga sibuk dengan kepanitiaan di di IO. Jadi memang tidak sengaja tidak kami undang karena nanti terpecah. Jadi kita cuma meminta bantuan, bukan minta bantuan ya, memang harus melibatkan tim PKM. Seperti juga kemarin PKM yang diikuti oleh siapa ya, kalau nggak salah Tasya sama Vika sama siapa itu yang dengan Bu Ana itu juga sama. Jadi yang dilibatkan hanya 1-2 mahasiswa saja gitu. Hari ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang baru buat teman-teman, tapi juga bukan berarti sesuatu yang baru juga buat Anissa atau yang SMA-nya API, tidak. Ini adalah mata kuliah kearsipan, di mana mata kuliah arsip ini adalah menjadi satu mata kuliah kompetensi unggulan di jurusan sekretaris atau administrasi perkantoran. Kenapa unggulan? Karena ini mata kuliah ini ujungnya juga ada sertifikasi kompetensinya sama waktu SMA, dan ini menjadi ujian utama kalau di SMK itu ini akan diujikan secara nasional, tapi sekarang kan tidak ada ujian nasional, tetapi menjadi uji kompetensi untuk bidang tersebut. Kenapa harus ada uji kompetensi dan kenapa ini menjadi satu-satunya salah satu core itu adalah utama dalam di jurusan AP itu arsip ini penting. Karena gini, mungkin teman-teman yang dari SMK itu waktu dulu, waktu masuk sekolah kan pernah mengikuti magang ya, magang di perusahaan-perusahaan ya. Coba saya boleh info, siapa yang selain Anissa yang jurusannya AP? Atau yang dari SMK? Saya, Bu. Siapa ini siapa? Vika? Vika dari SMK? Siapa lagi? Saya, Bu. Dita dari SMK juga, AP? Oke, siapa lagi? Diana juga dari AP kan? Oke, siapa lagi? Sania, Tasya, dari mana? SMA apa SMK? Saya SMA, Bu. SMA, oke. Berarti ini sesuatu yang baru ya. Terus kalau Devi, SMK atau SMA? SMK, Bu. Jurusan? Teknik komputer. Nah, teknik komputer ya. Jadi ini arsip adalah sesuatu yang baru ya. Nanti kita tahu kenapa kalau kita belajar arsip. Indi dari SMK, SMA? SMA, Bu. SMA, berarti memang tidak pernah belajar arsip, karena arsip itu adalah hanya fokus ke jurusan AP. Salah satu mata kuliah yang diuji kom, benar nggak? Diana, Dita, Anissa waktu SMK dulu itu arsip kan menjadi kompetensi ya yang harus diujikan ya. Iya, Bu. Ya, jadi artinya Rukmana Wati, boleh ditampilkan wajahnya? Saya lupa yang mana ya.
Maaf ya, saya udah uzur. Jadi Rukmanawati, Reski Cahyani, saya rindu dengan wajah kalian. Nggak ada wajahnya ya. Aulia tadi dengan si kecil. Oh, Rukmana, oke. Rukmana itu dulu dari MA ya? Iya Bu, dari SMA. Oh, dari SMA ya, oke. Rizky Nurhalisa dari mana? Ya, on cam-nya nggak apa-apa, bermasalah. SMK, Bu. SMK. Rizky Nurhaliza? Ini SMK. SMK. SMK-nya jurusannya apa? Rizky sama Rizka. Kalau aku perbankan, Bu. Oh, perbankan. Jadi, nah ini kalau kita nanti sangkutkan dengan perbankan, arsip ini nyambung ya. Rizky jurusannya? SMK juga, akuntansi. Akuntansi. Nah, akuntansi juga banyak dokumen ya. Banyak dokumen-dokumen, apa catatan-catatan, kas keluar, laporan-laporan. Nah, ini ada kaitannya dengan arsip ya. Jadi apapun jurusan Anda waktu SMA atau SMK, begitu masuk AP harus belajar arsip. Karena arsip ini adalah menjadi satu yang terpenting nantinya pada saat kita masuk dunia kerja. Tidak usah jauh-jauh nanti dunia kerja. Pada saat kalian kemarin sebelum pandemi aktif di dunia atau di organisasi, tentunya akan banyak berhubungan dengan dokumen, dengan surat, dengan proposal, dengan bukti-bukti gitu kan. Nah, itu nantinya ujungnya harus didokumentasikan. Nah, dokumentasi itu artinya melakukan kegiatan penyimpanan atau pengarsipan. Artinya bahwa itu bisa diterapkan, bisa digunakan di segala kegiatan. Yang terpenting adalah tertata rapinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, yang lebih utama itu memang akan dipakai di dunia kerja. Kalau teman-teman ketahui, belajar arsip itu sebetulnya tidak mudah karena ada semacam ada uji kompetensinya iya. Terus ada sertifikasi tingkat kalau kita mau kerja itu ada sertifikasi semacam pelatihan kurang lebih 6 sampai 1 tahun untuk menyusun arsip. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki karyawan atau tidak memiliki staf yang jago di arsip, maka mereka harus mengeluarkan mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk bisa mengikut sertakan karyawan itu belajar arsip. Ada kursusnya. Itu yang mengeluarkan atau yang mengelola adalah ANRI. ANRI ya. ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia memberikan pelatihan selama 6 sampai 1 tahun. Berarti penting sekali ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ini di jurusan AP, nggak usah pakai kursus. Begitu Anda lulus, di situ kan ada mata kuliah, ada transkrip ya, ada nilai. Ada mata kuliah yang menyatakan mata kuliah kearsipan. Artinya kompetensi Anda, keahlian Anda itu sudah diakui. Nah, terlebih nanti pada saat Anda mau lulus, Anda mengikuti sertifikasi kompetensi arsip itu lebih menjual lagi. Jadi sertifikasi kompetensi itu ada humas, ada kesekretarisan, ada kearsipan, terus satu lagi apa? Ada 4 ya. Nah, itu yang terpenting ya. Tapi itu nanti sekali lagi mohon dipersiapkan kalau memang teman-teman memang ingin mendalami atau belajar lebih dalam tentang kearsipan, nanti itu bisa dilakukan. Ya. Baik, sebelumnya ini preambul pembukaan dulu. Nah, selebihnya saya mau sampaikan tata cara atau ketentuan-ketentuan atau peraturan selama kita mengikuti perkuliahan. Mbak-mbak, kita masih dalam suasana pandemi, kita tidak tahu sampai kapan harus belajar online, karena memang arsip ini sebetulnya kan praktek. Arsip ini sebetulnya praktek, nanti kita banyak motong-motong, memadukan, membuat slide-slide gitu, membuat surat-surat, itu sebetulnya seperti itu kalau dunia nyata. Tapi nanti di sini juga praktek, tapi prakteknya kan harus dilakukan sendiri-sendiri. Dilakukan sendiri-sendiri dengan teknologi ya. Jadi perlu kerjasamanya. Jadi kenapa juga mata kuliah ini 3 SKS supaya teman-teman juga bisa membedakan. Mata kuliah yang 3 SKS itu sebetulnya mata kuliah kompetensi, mata kuliah unggulan yang harus diikuti, yang harus dikuasai benar-benar. Ya, harus dikuasai benar-benar. Jadi kalau banyak banget 3 SKS, dia enakan belajar yang 2 SKS. Iya, 2 SKS itu, yang 3 SKS itu adalah kompetensi yang memang harus diutamakan gitu ya. Terus berikutnya, nah karena ini kuliah online, tadi sudah disampaikan bahwa Anda harus wajib melakukan absensi di e-kampus sebelum dimulai ya. Di
di menu diskusi dan sekaligus bisa menyampaikan unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini. Nanti kita jawab ya. Terus yang ketiga, seperti biasa akan ada tugas latihan. Jangan jadikan beban karena kita tidak bisa kayak sinkronis gini, kita nggak bisa langsung 3 SKS langsung, kita nggak bisa. Bukan nggak bisa, saya bisa. Tapi teman-teman kan ada keterbatasan di kuota dan sebagainya. Ya biasanya saya akan mengajar cuma 1 jam. Sisanya adalah video. Saya akan kirim video YouTube atau video tutorial atau pengajaran. Sekaligus saya akan kirim presentasi. Nah, sisa waktu yang ada itu Anda meneruskan. Jadi sekali lagi sinkronus itu saya tidak akan menggunakan waktu, kadang akan menggunakan penuh, tapi selebihnya tidak. Tapi sisanya adalah Anda mengerjakan latihan atau tugas. Sama kan? Jadi supaya kita win-win solution, teman-teman juga tidak merasa keberatan dalam hal kuota. Yang untuk yang sinkronus ya, sinkronus itu kan 1, 3, 5, 7. Ya, pertemuan ganjil ya. Yang minggu depan kita sudah unsinkronus. Unsinkronus itu berarti saya hanya mengirimkan video dan materi PPT. Tidak ada pertemuan interaksi seperti ini. Jadi kalau ini sebetulnya pertemuan tatap muka, tapi dilakukan secara virtual atau online. Nah, nggak usah takut dengan tugas. Tugas itu sebetulnya supaya sisa jam yang ada itu Anda lakukan dengan mengerjakan latihan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang berikutnya, nanti di ujungnya itu saya nanti perlu konfirmasi lagi di akhir itu apakah kita langsung juga praktek menyusun dan sebagainya. Biasanya kan memang praktek-praktek juga ya. Nanti kita akan kondisikan sesuai dengan ketentuan karena yang tahun lalu kan arsipnya itu kan masih tatap muka, jadi masih bisa praktek, masih bisa dilihat dan sebagainya. Nanti yang tahun ini kita diskusi lagi karena mudah-mudahan siapa tahu nanti sebelum UAS kita sudah bisa tatap muka, tapi kita nggak janji ya. Nah, terus berikutnya jangan lupa tugas itu dipenuhi, jangan sampai terlambat. Saya akan kejar-kejar tugas supaya apa? Nilai akhir Anda itu maksimal karena kita sudah kesusahan tatap muka. Kalau tugasnya nggak lengkap, saya akan kesusahan dalam mengisi nilai. Ya, seperti kasus yang kemarin saya ngajar beberapa kelas, itu ada sampai pertemuan 14 itu ada yang lengkap, strukturnya lengkap, tapi ada juga yang cuma ngumpulin 2 tugas. Dan saya harus mengejar-ngejar untuk mengangkat nilai akhir. Kalau saya merem, ya itu saya biarkan saja, mereka nggak lulus. Tapi saya berusaha mengejar. Tapi itu kan butuh kerja 2 kali. Harusnya sudah lengkap, harusnya sudah input nilai, akhirnya terbengkalai. Oke, nah buku. Untuk buku-buku, arsip ini seperti yang pernah disampaikan mungkin juga Kak Jordan itu, bahwa untuk mata kuliah di kesekretarisan, termasuk salah satunya arsip, itu memang bukunya itu akan jarang. Artinya gini, tidak penerbit atau penulis itu jarang sekali yang melakukan inovasi atau penulisan buku-buku baru, ya. Jadi biasanya agak jadul, tapi nggak apa-apa. Saya punya manajemen arsip, nanti ada juga di perpustakaan, kan bisa pinjam online ya. Itu nanti saya kasih referensinya, banyak sekali referensinya, dan mudah-mudahan nanti bisa saya juga tidak bisa memaksa Anda harus punya atau tidak, karena memang kita tidak tatap muka, tapi setidaknya mohon referensi-referensi itu bisa dibacakan. Ya, bisa dibaca, maksudnya dipelajari supaya memperdalam. Karena ini, jadi kesulitan kalau kita online itu seperti ini, Mbak. Jadi sepertinya tidak tuntas karena ya keterbatasan waktu, ruang, dan kos dan sebagainya ya. Oke, berikutnya seperti biasa nanti di pertemuan 7 ada formatif, pertemuan 8 UTS, ya, pertemuan 14 itu formatif, 15 formatif, 16 UAS. Nah itu tadi ya, kalau UAS dulunya biasanya tatap muka langsung praktek satu-satu, person by person, satu maju, satu ngerjain apa gitu ya. Biasanya butuh waktu seharian, nanti sekali lagi saya tunggu koordinasi. Baik, saya akan menyampaikan secara umum materi-materi pertemuan selama 1 semester ini ya. Coba saya share dulu materi-materi yang harus disampaikan. Oke, sudah terlihat kan? Iya, Bu. Oke ya.
ini adalah, nah ini tadi saya sampaikan, ini ada referensinya, ada banyak buku. Ada satu lagi ya bukunya yang masih kebetulan saya ketinggalan buku hari ini, nanti saya tambahkan satu lagi ya. Ini bukunya sangat jadul ya, masuk lama, Alamsyah Zulkifli, Sugiarto dan sebagainya, Sudarmayati. Nah, nanti ada lagi. Nah, ini yang harusnya kita lakukan offline tapi kita lakukan secara online. Materinya adalah tentang kita mempelajari tentang ruang lingkup dan konsep dasar kearsipan. Terus bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana prosedur kearsipannya, bagaimana cara mengindeks. Karena arsip itu tidak hanya sekedar menyimpan, tetapi harus dibuat indeks, harus dibuat urutan, harus dibuat kode, harus dibuat inisial dan sebagainya supaya dokumen tersebut itu nantinya bisa mudah dikenali, bisa mudah ditemukan, bisa mudah dalam pencarian. Terus metode arsip itu seperti apa, sistem pengarsipan, terus bagaimana cara menemukan, karena dokumen yang disimpan itu kan nggak usah kita ngomong perusahaan, di rumah saja kita menyimpan dokumen tapi nyimpennya ngasal, itu kita akan mengalami kesulitan. Buku saja, buku Anda simpannya tapi tidak disimpan di rak, Anda habis baca di ruang tamu terus ketinggalan, terus udah berapa jam gitu nyari-nyari, tadi buku di mana? Nah, itu saja contoh bahwa dokumen itu memang harus disimpan secara rapi, secara tertata, secara sesuai tempatnya, karena biar mudah dikembalikan. Nah, terus bagaimana arsip itu yang sudah lama, apakah terus disimpan terus, apakah itu akan menjadi dokumen yang abadi. Nah, itu ada namanya pengusutan dan pemusnahan, karena ternyata dokumen itu tidak perlu disimpan sampai selamanya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan atau di ANKRI itu ada batasannya, biasanya sampai 5 sampai 10 tahun arsip itu sudah boleh dimusnahkan. Kenapa? Untuk mengurangi dokumen yang ada di perusahaan atau di kantor. Yang kedua, karena memang kalau sudah 10 di atas 5 sampai 10 tahun itu dokumen itu tidak mungkin akan dicari lagi atau tidak akan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, nanti ini yang terpenting adalah sistem arsip elektronik, ini yang terpenting karena sekarang sudah masanya di online, jadi mau tidak mau kita akan belajar tentang bagaimana menyimpan arsip secara elektronik. Ya, kita akan belajar ke sana. Nah, berikutnya, nah ini adalah konsepnya. Kita akan belajar di pertemuan satu hari ini. Nanti kita akan bahas pengertian arsip itu apa, warkat itu apa, kenapa kok ada arsip dan kenapa harus dilakukan proses pengarsipan atau penyimpanan, seberapa penting dokumen-dokumen itu sehingga perlu diarsipkan. Berikutnya kita akan mencoba alasannya kenapa sih kok disimpan, ijazah kok disimpan, rapot disimpan, kartu keluarga disimpan, itu alasannya apa? Nah, kenapa foto harus disimpan, diabadikan? Karena ada dokumen video-video yang harus disimpan. Kenapa harus ada surat-surat yang disimpan? Itu kenapa? Ada alasannya yang perlu dijelaskan nanti. Terus berikutnya adalah sistem manajemen arsip gimana. Nah, terus alat-alatnya kira-kira apa? Ternyata menyimpan, yang tadi saya singgung di awal, mengarsip itu, kegiatan pengarsipan itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak yang harus kita kerjakan, seperti tadi harus mengkode, membuat indeks, harus memilah dulu, terus harus menyiapkan alat yang dibutuhkan apa. Karena ternyata setiap dokumen itu punya alat tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Setiap organisasi, setiap perusahaan punya cara, punya bagaimana supaya arsip itu bisa tertata rapi, bagaimana harus ada raknya, harus ada lemarinya, dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Yang makanya, kalau misalnya Anda serius, itu boleh les atau kursus di arsip supaya kita paham bahwa ternyata arsip itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat detail, sangat rinci, sangat teliti. Karena jangan sampai salah tulis, jangan sampai salah simpan, ya. Terus, nah ini bukunya. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengorganisasian, pembagian arsip. Berdasarkan apa? Berdasarkan ke pekerjaan kah? Berdasarkan wilayah kah? Berdasarkan isinya kah? Gitu kan? Nah, ternyata yang tadi saya singgung juga, ini loh, ternyata pengarsipan itu membutuhkan pegawai yang berkompeten. Artinya berkompeten, ya tadi harus memiliki skill khusus gitu. Jadi nanti teman-teman atau yang dulu sudah pernah magang di perusahaan tentunya melihat perusahaan itu memiliki penyimpanan arsip yang benar nggak gitu ya. Ini kita untuk tugas kelompok ini sepertinya tidak bisa dilaksanakan, ya. Mau tidak mau harus tugas mandiri, ya, karena
kita tidak disarankan bertemu, ya. Entah walaupun di luar teman-teman bertemu kan kita tidak bisa salahkan, tapi kalau misalnya dalam perkuliahan kita minta tugas kelompok, berarti harus dilakukan secara WA, video call atau semacam, yang tidak boleh disarankan bertemu karena untuk meminimalis peningkatan penyebaran COVID, ya. Nah, baik lagi ke sini, kita harus mempelajari juga sistem arsip itu ternyata beda-beda, ya. Ada sistem arsip yang dinamis, ada arsip yang statis, ada yang itu apa sih bedanya? Dinamis sama statis itu apa? Nah, ternyata dibedakan seperti itu sampai sedetail-detailnya. Jadi tidak semua dokumen itu bisa digunakan tapi harus disimpan. Ya. Ada banyak dokumen di perusahaan yang tidak harus digunakan setiap hari. Jadi ada yang harus disimpan abadi karena menjadi dokumen penting. Sebentar ya, saya suaranya kok begini. Maaf, suaranya kok jadi stereo. Terus berikutnya ternyata ada masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah kalau kita nantinya menemukan kendala dalam penyimpanan arsip? Nah, seperti apa masalahnya? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Berikutnya, nah ini ada yang terpenting adalah prosedur. Bagaimana menyimpan arsip yang baik itu tentunya ada urut-urutannya, ada prosedur, ada pengawasannya, ada juga pemantauannya. Jadi yang sekali lagi saya tekankan berkali-kali, bukan karena saya mengajar arsip ya, karena saya sendiri menyadari pada saat saya masuk ke dunia kerja dulu, melihat dokumen itu berantakan itu kita pusing mencarinya. Kita mau pakai, kita bongkar tuh hampir seharian nggak ketemu. Nah, itu ternyata itu adalah bagian kendala dalam penyimpanan arsip. Nah, ternyata pada saat kesini, ternyata harus disimpan seperti ini dan kita pelajari satu persatu, gitu kan? Itu ternyata memberikan dampak yang positif bagi kita sebagai karyawan dan bagi perusahaan itu sangat membantu. Ya, misalnya kita akreditasi minta laporan dosen mengajar mata kuliah di prodi setahun sekian. Kalau kita nggak punya dokumen yang disimpan, kita akan kelabakan mencari mata kuliah itu. Padahal misalnya akreditasi itu kan biasanya diminta 5 tahun terakhir. Misalnya kita akreditasi tahun 2001, yang diminta dokumennya itu adalah 5 tahun terakhir. Saya minta data tahun 2018. Kalau kita tidak memiliki sistem penyimpanan yang benar, pasti kita nggak bisa menyediakan dokumen itu kepada asesor. Nah, ternyata arsip itu tidak hanya dipakai di perusahaan, di perguruan tinggi pun, di pengelolaan, di pemerintahan pun itu juga disimpan, dibutuhkan. Ya, jadi sangat dibutuhkan. Nah, seperti Anda di rumah itu kan punya ijazah, punya rapot, punya KK, ya, punya kalau orang tuanya punya surat mobil, punya surat tanah, ya kan, perhiasan, itu kan disimpan rapi. Tapi kan juga tidak dipakai setiap hari kan. Nah, itu termasuk dokumen apa? Statis atau dinamis. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya. Jadi ternyata ada prosedur pencatatannya juga. Terus kita harus bisa memilah-milah mana surat yang bisa diarsip, mana yang harus dibuang. Jadi tidak semua dokumen itu semua harus diarsip. Ada yang dipilah dulu, nanti dipilah akan, oh ini dibuang, ini nggak dipakai, ini selesai. Oh ini masih dipakai karena tahun depan akan dibuat kegiatan lagi, atau bulan depan akan menjadi lampiran bahwa ini tagihan bulan lalu, itu akan dipakai juga. Nah, itu adalah prosedur-prosedurnya atau prosesnya. Nah, selebihnya kita akan belajar mengindeks ya. Ini agak panjang. Ini yang praktek ya. Ini mengindeks ini praktek sekali. Ini saya harus hati-hati menjelaskannya satu persatu karena nanti teman-teman juga akan ada latihan. Walaupun ini harus latihannya ini yang banyak menguras waktu. Ya, Anda harus mengindeks. Nanti saya kasih soal-soal latihannya supaya Anda bisa mengerjakan, melatih dengan benar. Nah, ini UTS pertemuan 8. Nah, di sini pertemuan 9, 10, 11, 12 ini sekali lagi, ini banyak sekali materinya, sangat panjang, karena ini semuanya praktek, dan praktek. Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Terus yang ke-13 ini adalah, nah, penemuan, bagaimana setelah arsip itu disimpan, bagaimana cara menemukan arsip, dan bagaimana cara peminjamannya. Nah, karena di atas tadi disinggung harus ada pengelola atau staf yang berkompeten, artinya dalam pengelolaan arsip di perusahaan itu dibutuhkan orang-orang yang
kompetensi yang mampu mengelola gimana kalau misalnya karyawan pinjam arsip. Misalnya di perpustakaan kayak Mbak Ana, kayak Mas Sehid gitu ya, di perpustakaan itu kan itu sebetulnya adalah salah satu aktivitas kearsipan, menyimpan dokumen. Dokumen itu apa? Berupa buku juga kan, berupa video, berupa CD. Itu adalah sudah melakukan metode atau pengelolaan arsip, tapi dalam hal penyimpanan dan menemukan. Seperti misalnya kalau kita ke perpustakaan, nggak harus perpustakaan Bina Insani, perpustakaan nasional, perpustakaan dulu sekolah misalnya ya. Pada saat kita masuk mau pinjam kan pasti kita mengisi, nanti petugasnya mencarikan, mereka melihat kode. Nah, itu fungsinya tadi di atas kita sebutkan bahwa ada proses pengkodean, ada proses pengindeksan. Karena apa? Pada saat orang membutuhkan dan dokumen itu akan cepat segera bisa disampaikan atau ditemukan. Nah, ini bagaimana cara prosedur peminjaman arsipnya, terus gunanya apa? Kalau kita punya kartu, masih ingat ya, kalau kita di perpustakaan itu kan suka pinjam terus kita disuruh ngisi kartu kecil gitu ya. Nah, itu adalah kartu-kartu catatan peminjaman. Nah, itu bagian dari arsip. Harus terkontrol, harus termonet, harus terpantau apa-apa yang harus kita lakukan. Terus bagaimana menemukan kembali ketentuan waktu dan bagaimana mengembalikan arsip kembali. Nah, itu tugasnya pengelola arsip. Kalau pengembalian arsip itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Ya, karena harus dicatat dulu lagi oleh pengelola arsip. Misalnya kita ambil contoh yang mudah, perpustakaan itu pada saat Anda mengembalikan, mereka akan mengelola lagi, menginput kembali bahwa buku sudah masuk kembali, yang awalnya keluar jadi masuk, dan itu prosesnya seperti itu. Nah, di pertemuan ke-14 ini adalah penyusutan dan pemusnahan arsip. Bagaimana arsip itu yang sudah bertumpuk-tumpuk dan lama-lama itu harus diapakan? Apakah dibakar, apakah dibubur, atau dihancurkan? Nah, hancurkan itu dengan cara dibubur atau sebagainya. Terus penyusutan itu artinya gini, nilai gunanya itu turun, ya. Kenapa arsip itu disimpan? Kenapa dokumen itu perlu diarsip? Karena tentunya dokumen itu memiliki manfaat. Tentunya dokumen-dokumen yang kita simpan itu memiliki kegunaan atau memiliki nilai guna. Nilai guna itu artinya pada suatu saat akan berguna, pada suatu saat akan dimanfaatkan, pada suatu saat akan dipakai. Itu artinya nilai guna, nilai kebermanfaat dari suatu barang. Ya, contoh saja ijazah. Pada saat Anda mendaftar ke perguruan tinggi, ijazah SMA apa ditanya? Artinya ijazah itu memiliki nilai guna. Mana ijazahnya? Mana kakaknya? Nah, itu karena apa? Itu dokumen tersebut malah memiliki nilai guna yang digunakan suatu saat pada hal-hal yang sangat penting. Di pertemuan ke-15 kita belajar tentang arsip elektronik seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih ada pencerahan karena sekarang sudah kondisinya adalah pandemi. Bagaimana menyimpan dokumen secara elektronik dan sebagainya. Manfaatnya seperti apa? Negatifnya seperti apa? Tentunya ya negatifnya karena tidak ada tampak fisiknya, ya. Jadi kita nggak bisa lihat apakah itu asli atau palsu atau otentik atau tidak otentik. Tetapi kalau misalnya arsip yang tidak elektronik juga ada minusnya karena menumpuk, bisa kena air, kena banjir atau kena binatang-binatang itu juga bisa rusak. Semuanya memiliki kelebihan-kelebihan dan memiliki kelemahan-kelemahan. Jadi bisa dikombinasikan juga, dua-duanya bisa dipakai. Nah, ini adalah akhirnya adalah UAS ya, nanti kita sampaikan. RPS nanti kita akan share di grup. Terus udah gitu nanti materi akan saya share juga melalui video. Mohon diingatkan ke saya kembali apabila materinya materinya belum dikirim, belum saya terima, tolong disampaikan ya, karena memang saya juga kadang karena bentrok-bentrok dengan kegiatan itu, terkadang lupa. Saya usahakan biasanya setelah belajar kita upload ya. Baik, dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Oh iya, tolong kalau tidak hadir bisa menyampaikan di e-kampus supaya nanti di record bisa kedetek kenapa alasannya, ya disampaikan dengan jelas. Oke, baik. Kita lanjut ke pertemuan pertama hari ini. Kita lanjut, kita mau share materi. Nah, oke ya. Baik, sudah terlihat Mbak-mbak? Ya, ini pertemuan pertama kita. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang pengertian dan bentuk warkop, alasan informasinya,
Dan pengertian-pengertian arsip itu apa saja? Kegiatan kearsipan dan nilai guna arsip. Kita bahas satu-satu. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Pengertian warkat. Warkat itu apa ya? Gitu. Jadi warkat itu adalah setiap informasi tertulis atau tercatat, bergambar atau terekam yang memuat keterangan, ya, keterangan-keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa. Jadi surat itu adalah sesuatu informasi yang tertulis. Undangan adalah sesuatu yang tertulis. Flyer itu adalah sesuatu informasi yang tertulis. Gambar-gambar gitu ya. Ijazah, rapot, brosur itu adalah sesuatu yang tertulis, ya, bergambar atau terekam. Nah, apa saja yang terekam? Misalnya film, dokumenter, ya, video-video, atau foto-foto Anda. Itu kan semuanya informasi ya. Misalnya teman-teman habis melakukan karya studi banding ke UGM. Nah, berarti Anda ada apa namanya? Ada foto-foto yang harus disimpan. Ini loh foto-foto bukti bahwa kita pernah melakukan kegiatan kunjungan ke UGM studi banding. Terus kita ada suratnya, ada sertifikatnya. Ya, sertifikat itu bagian dari yang bisa diarsipkan. Ya, jadi itu adalah merupakan warkat atau record atau sekali lagi informasi yang dibuat baik secara tertulis atau tercatat dalam bentuk gambar atau rekaman yang memang itu menceritakan suatu hal atau peristiwa. Misalnya kita habis bayar listrik, itu kan berarti sesuatu informasi yang tertulis atau tercatat tentang pembayaran listrik, tentang suatu peristiwa, transaksi. Nah, itu kalau yang teman-teman tadi bagian akuntansi tahu ya, oh ini habis simpan bayar listrik harus disimpan, bulan depan harus di apa namanya sebagai bukti pembayaran kita sudah lunas. Jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa menunjukkan bukti itu untuk ditunjukkan bahwa itu kita sudah melakukan transaksi pembayaran listrik. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini loh yang dimaksud itu. Yang dimaksud warkat atau dokumen atau record tertulis itu adalah ini, surat, leaflet, brosur, barang cetak, kartu, formulir, buku, dan banyak. Jadi sekali tadi saya singgung perpustakaan karena ada buku-buku. Ya, kartu-kartu. Kalau misalnya kita periksa ke apa namanya puskesmas atau periksa ke klinik itu kan biasanya kita juga siapa namanya? Oh, Diana. Diana sudah pernah ke sini, sudah pasti mereka akan cari set di kartu-kartu itu, kartu keanggotaan itu akan ketemu nama Diana. Nah, di situ akan dicatat lagi. Nah, kalau yang bukan kertas itu apa? Ada CD, ada disket, ada mikrofilm, ada pita suara, ada gambar, ada kaset, banyak sekali macamnya. Ada tropi, ya tropi itu kayak piala itu dokumen loh itu dokumen yang harus diarsip putih. Jadi kalau misalnya arsip itu kan ada yang bentuknya barang ini sekali lagi dan lain-lain, nanti bisa cek di arsip nasional. Bendera sama saka merah putih itu adalah arsip, dokumen yang harus disimpan. Suatu saat dia akan ditunjukkan pada saat misalnya 17 Agustus itu kan suka ditunjukkan ya sang saka merah putih dan bendera pusaka. Nah itu akan menjadi salah satu dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman ini karena kendala pandemi, satu hal maaf saya potong dulu, salah satu tugas arsip yang tidak bisa terlaksana pada tahun ini adalah mengunjungi ANRI. Ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Anda harus ke sana untuk melihat arsip di Indonesia itu apa saja. Jadi dari zaman perang, dari zaman penjajahan sampai terkini pun mereka memiliki arsip. Itu yang harusnya teman-teman lakukan dan itu sangat membuka wawasan kita bahwa ternyata arsip itu luar biasa banyak sekali. Ya, sampai baju-baju pahlawan pun disimpan di situ karena itu sebagai arsip, sebagai dokumen, sebagai sesuatu yang menunjukkan suatu peristiwa sebelumnya. Nah, itu yang tidak bisa terlaksana karena dari situ biasanya akan dibuat laporan kelompok, biasanya ya akan dibuat laporan kelompok yang tentunya ini menjadi pengalaman. Saya tidak tahu, mudah-mudahan kalau teman-temannya sehat semuanya dan diizinkan ya kita nanti bisa ke sana. Ya, oke lanjut lagi. Jadi, nah ini sebentar ya. Setiap naskah sumber resmi dari warkat yang dapat digunakan untuk mendukung suatu informasi tertentu. Dokumen itu adalah suatu naskah
sumber resmi dari suatu warkat yang dapat digunakan mendukung suatu informasi. Ini yang dimaksud mendukung apa? Yang dimaksud mendukung suatu informasi apa? Nah, tadi yang saya bilang, Anda pernah melakukan kunjungan ke studi Bandung, studi banding ke UGM misalnya. Nah, untuk mendukung informasi tertentu adalah menyampaikan bahwa ini laporan ya, saya sudah melakukan studi Bandung ke UGM. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bukti. Nah, atau misalnya ini hari ini nggak ada itu ya Lola ya. Lola hari ini kan PCR. Nah, PCR itu dokumennya pasti dia disimpan dari yang dia dinyatakan positif ya kemarin sampai sekarang itu kan semua disimpan. Ini loh bukti, ini dokumennya bahwa saya pernah positif dan sekarang sudah dinyatakan negatif. Artinya itu menceritakan mendukung kegiatan sebelumnya. Atau yang kemarin yang kita sudah lakukan misalnya baik PKM dari tim saya atau tim Bu Ana atau IO yang pernah kalian lakukan. Di situ ada dokumennya. Dokumen itu menjadi bukti, dan itu akan disimpan. Anda diminta screenshot, foto dan semuanya direkam di video. Nah, video di YouTube atau video yang kita share itu menjadi dokumen nantinya, menjadi dokumen yang untuk mendukung suatu informasi tertentu. Nah, informasi tertentu itu apa? Misal pada saat kita akreditasi didatangi oleh asesor, jurusan program studi atau program studi sekretaris itu bisa menunjukkan bukti. Ini loh Bapak asesor, Ibu asesor, kita sudah sering kali melakukan studi banding ke UGM, ke Unpad, ke Tarki, ke Unsud, itu misalnya. Ini bukti-buktinya, ini foto-fotonya, ini laporannya. Terus kegiatan PKM-nya mana? Ini kegiatan PKM-nya, ini judulnya, ini pelaksananya, ini fotonya. Nah, ada nggak kegiatan yang menyangkut mata kuliah? Ada, misalnya bikin seminar dengan diaspora. Ini buktinya, kita sudah dengan audiens sekian banyaknya, yang luar biasa, terus sudah gitu, ini buktinya, ini kepanitiaannya, ini fotonya. Itu semua disebut dokumen yang mendukung informasi tertentu. Artinya pada saat ditanya, pada saat kita tahun depan melaksanakan lagi, sudah ada referensi. Jadi ternyata warkat itu walaupun hanya sebentar sekertas lembar, 2 lembar foto, itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Memiliki manfaat yang memang sangat dipakai untuk menyampaikan suatu informasi tertentu di kemudian hari. Itu yang dimaksud dengan dokumen. Ya, hari ini memang tidak dipakai, tapi seminggu depan akan ditanya. Bulan depan atau tahun depan akan ditunjukkan mana buktinya. Jadi dokumen itu adalah sebagai pembuktian bahwa itu adalah suatu informasi yang harus kita sampaikan karena menyangkut peristiwa tertentu. Ya kan? Nah, baik. Itu adalah pengertian awal. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, sekarang arsip itu apa kalau gitu? Arsip itu apa sih? Nah, ternyata arsip itu adalah sekumpulan warkat. Ya, yang sekumpulan warkat berarti kan bisa dokumen-dokumen ya, bisa lembaran-lembaran kertas, ya kan? Terus dia disimpan. Maksudnya dia itu dokumen, arsip-arsip itu disimpan secara teratur, secara tersusun rapi, secara terencana dan sistematis. Ya, secara sistematis dan memiliki beberapa nilai guna. Tadi saya singgung di awal bahwa dokumen yang kita simpan itu tentunya ada manfaatnya, tentunya memiliki nilai guna yang penting. Kenapa kok sampai disimpan? Ya kan? Kan tadi dibilang, saya sampaikan bahwa di awal tuh ada dipisah-pisah, dipilah. Oh, ini perlu disimpan, ini dibuang. Nah, misalnya kita baru beli mie ayam, ada bonnya kan, ada buktinya. Itu nggak perlu disimpan ke arsip, itu dibuang. Nah, itu ada. Jadi semua selembar informasi itu ada yang disimpan, ada yang tidak. Kalau disimpan, tentunya memiliki nilai guna, memiliki kebermanfaat. Ya, kebermanfaat. Bahwa dokumen ini penting, suatu saat akan ditanya. Coba saya tanya, siapa yang di rumah kakaknya dibuang atau dicoret-coret atau dilipat-lipat nggak jelas? Saya tanya, ada nggak kartu keluarga di rumah itu nggak disimpan, pokoknya udahlah, yang penting difotokopi selesai. Nggak kan? Semuanya pasti disimpan dengan rapi. Ijazah saya tanya, ijazahnya disimpan nggak dari SD, SMP, SMA? Tersimpan rapi nggak? Tersimpan rapi kan? Ya, kenapa? Karena dia memiliki nilai guna. Karena ijazah itu suatu saat misalnya Anda mau melakukan melamar pekerjaan, pegawai negeri khususnya ya, kalau pegawai negeri atau BUMN itu akan diminta semua ijazah SD, SMP, SMA dicek semua keasliannya. Kalau pegawai negeri itu kenapa akan diminta semua dokumen sampai akte kelahiran, sampai
surat kenal lahir, surat kepolisian, ijazah SD, SMP, SMA, kuliah diminta semua, karena di situ akan dilihat otentiknya. Ini ijazah palsu tidak? Nah, seringkali kita tahu banyak pejabat-pejabat ternyata ketahuan memiliki ijazah palsu ya karena ternyata itu setelah diperiksa dokumen, artinya apa ya? Seleksi administratif, biasanya kan kita istilahnya seperti itu ya. Itu kedapatan itu tidak benar. Nah, itu ya akhirnya mereka gagal. Nah, jadi hati-hati teman-teman, ijazah yang kita miliki itu tentunya memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, hati-hati nanti teman-teman yang suatu saat mau jadi pegawai negeri itu harus ditunjukkan. Atau begini, kalau nanti Anda bekerja, habis ini Anda bekerja lulus, terus Anda masuk ke perusahaan BUMN, biasanya Anda diminta menyertakan ijazah asli. Ditahan. Ada beberapa perusahaan besar yang akan menahan ijazah Anda. Itu artinya apa? Bahwa dokumen tersebut memiliki nilai guna. Ini loh buktinya bahwa dia sudah lulus, ijazahnya bukan abal-abal, ijazahnya bersih, resmi, maka dia diterima dan harus menunjukkan itu. Itu nantinya akan kepakai. Memang tidak semua perusahaan melakukan seperti itu. Ya. Terus arsip itu selain disimpan dan nilai guna tentunya disimpan dengan tepat, sistematis, terencana. Kenapa? Supaya dapat ditemukan kembali dengan cepat. Ya, supaya dapat ditemukan kembali dengan cepat. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang bekerja, nah suatu saat kan mimpi Anda kan bekerja ya, Anda paham sekali kenapa arsip itu penting, kenapa arsip itu harus diadministrasi dengan bagus, ya. Jadi administrasi kearsipan itu adalah suatu kegiatan mulai dari awal, dari menata arkad, menata dokumen, menyimpulkan, menghimpun, mengumpulkan, merawat itu artinya bahwa yang tadi sekitar 5 tahunan itu dikelola, dirawat dengan baik. Jangan sampai ada data yang hilang, jangan sampai ada dokumen yang rusak. Itu kalau misalnya kita mengelola arsip secara manual, karena bukan elektronik ya. Karena ada juga arsip itu rusak karena kena banjir, perusahaannya kebakaran dan sebagainya, itu rusak. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah administrasi kearsipan di mana arsip itu harus dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik, tentunya diimbangi dengan pengelola yang memiliki kompetensi secara khusus di bidang kearsipan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini berkait dengan teman-teman juga ya. Ternyata alasan seseorang menyimpan arsip itu apa sih? Nah, ternyata memang alasan pribadi ya, untuk dokumen pribadi. Ada loh hari-hari gini itu secara personal saya tidak tahu apakah salah satu di antara teman-teman itu memiliki dokumen yang rapi dari Anda kecil, misalnya ya buku harian. Buku harian itu Anda miliki dari mulai SD, SMP, sampai sekarang punya buku harian. Itu adalah suatu dokumen loh ya, itu bisa dibilang arsip. Anda tumpuk semuanya. Nah, atau Anda dari kecil hobi membaca majalah anak-anak, Anda kumpulkan itu semua. Buku dari Bobo, Bandi Ananda, majalah-majalah apa sekarang itu. Kalau zaman-zaman saya Bobo ya, kami nggak tahu sekarang. Itu dikumpulkan semua, itu adalah arsip juga untuk kepentingan pribadi, untuk koleksi. Atau Anda karena sering mengunjungi tempat-tempat bersejarah wisata, Anda punya dokumennya. Oh, ini waktu saya TK ke Borobudur, oh ini waktu saya SMP saya ke pantai selatan, oh ini waktu ini saya ke Bali, oh ini waktu ke Hong Kong, oh ini waktu ini ke museum, ke Monas. Itu semua ada foto-fotonya. Adalah untuk koleksi, menceritakan sebuah proses, menceritakan sebuah alur apa ya maksudnya, rentetan urutan. Oh ini loh perjalanan saya itu ini dimulai dari sini. Atau kepentingan sosial, alasan sosial itu adalah biasanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial, berarti ini menyangkut organisasi. Atau alasan ekonomis. Nah, disimpan itu supaya praktis, supaya simple. Nah, kalau misalnya alasan hukum itu ya kaitannya dengan hukum-hukum ya, misalnya dengan tindak-tindakan perdana, ini memang untuk orang-orang di notaris, kejaksaan, dan sebagainya. Alasan instrumental berarti ini berkaitan dengan musik, atau tujuan simbolis, lambang saja. Dan ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau pengembangan ilmu pengetahuan ini adalah arsip yang biasanya berupa penelitian, arsip yang berupa buku-buku, iptek, gitu kan, di perpustakaan itu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Jadi itu alasannya kenapa kok sampai dokumen itu tertata rapi, tersimpan, sistematis, dan harus disimpan. Ya ini alasannya.
kepentingan pribadi, sosial. Nah, kepentingan pribadi yang lain itu ya tadi yang saya bilang, setiap Anda, keluarga Anda, orang tua Anda pasti memiliki dokumen-dokumen disimpan. Dari Anda lahir akte misalnya, Anissa misalnya berapa bersaudara Mbak di rumah? Anak satu-satunya, Bu. Oh, anak satu-satunya. Walaupun anak satu-satunya, tapi orang tua itu memiliki dokumen Anissa sama keluarga lengkap. Semuanya punya akte, ya. Semuanya masuk di KK, semuanya punya KK, semua punya ijazah. Itu semua disimpan sama orang tua. Benar nggak Anissa? Atau disimpan sendiri-sendiri? KK, surat-surat tanah gitu. Ijazah disimpan sendiri atau dikumpulkan? Dikumpulkan. Ya, biasanya kalau di rumah itu ijazah semua dikumpulkan, orang tuanya rapi tuh. Ijazah anak pertama, nah seperti itu. Ya, itu adalah contoh-contoh kepentingan pribadi. Atau misalnya yang habis ulang tahun, ya ulang tahun itu biasanya ada memori yang memang perlu disimpan, perlu diabadikan. Nah, itu biasanya kenapa sampai dokumen itu, baik itu berupa gambar atau foto pun, sampai video pun disimpan. Ya, jadi itulah alasannya kenapa manusia itu merekam informasi atau menyimpan dokumen atau melakukan pengarsipan, ya itu karena banyak sekali alasan-alasannya ya. Oke, lanjut. Nah, pengertian arsip. Nah, ini ada beberapa pengertian, Mbak-mbak. Pengertian arsip. Pengertian arsip ada menurut bahasa Indonesia. Ya, arsip adalah simpanan surat-surat yang penting yang memenuhi syarat tertentu. Ya. Kenapa dianggap penting? Karena surat itu memiliki kepentingan bagi lembaga, organisasi, instansi, ya baik itu perseorangan atau kelompok yang dibutuhkan, yang dipakai untuk waktu-waktu yang akan datang. Ya, jadi surat-surat ini disimpan karena apa? Sekali lagi, biasanya di suatu hari akan dipakai. Misalnya kita pernah diundang oleh Pemda dalam mengikuti lomba perguruan tinggi gitu ya. Nanti satu saat tahun depan kita akan melihat, oh iya tahun depan kita dapat lagi dari Pemda karena itu menjadi annual event di Pemda, maka tiap tahun kita diundang. Nah, terus kita kan, oh iya ya tahun lalu kita sudah pernah diundang dan kita menang. Nah, itu jadi mempunyai kepentingan, dianggap surat penting ini karena memang kepentingannya antara Pemda dengan universitas itu memiliki kepentingan dan itu akan kita pakai untuk masa-masa yang akan datang supaya apa? Terjalin kerjasama yang baik. Salah satunya itu. Begitupun kalau di perusahaan ada kerjasama dengan vendor, ada kerjasama dengan supplier, ada kerjasama dengan customer. Itu kan mereka punya dokumennya masing-masing. Ini vendor yang berhubungan dengan barang-barang. Ini vendor yang berhubungan dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Nah itu kan semuanya harus disimpan, harus ada dokumennya. Ada bukti bahwa kita sudah melakukan kerjasama, gitu ya. Terus berikutnya surat-surat penting itu harus disimpan agar apa? Mudah ditemukan, ya mudah ditemukan. Ya kita bayangkan yang di rumah saja dulu. Di rumah itu semua dokumen yang tadi disampaikan sama Anissa atau yang lainnya disimpan, tapi tentunya tidak sembarang menyimpannya. Di satu tempat yang aman, ya aman itu juga jauh dari orang jahat, dikunci dan sebagainya, karena kan itu dokumen-dokumen penting ya. Tapi mudah ditemukan, tidak ngasal. Maka tadi Anissa saya tanya disimpan jadi satu atau sendiri-sendiri. Disimpan jadi satu itu bagus. Kenapa? Satu pintu. Supaya apa? Menemukannya gampang. Tahu, oh nyari ijazah di sini. Oh mau pinjam kakak di sini. Jadi nggak nanya, kakak di mana? Ijazah di mana? Nggak seperti itu. Jadi tujuannya supaya mudah pencariannya, ya mudah ditemukan. Nah, kalau menurut kampus administrasi perkantoran, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana karena memang warkat tadi, ya warkat atau dokumen tadi itu memiliki nilai guna yang suatu saat pasti akan dicari, yang suatu saat akan diminta. Jadi kesimpulannya, warkat itu harus memulai kegunaan. Jadi semua yang disimpan itu semuanya pasti memiliki kegunaan. Ya, semua yang disimpan itu harus memiliki kegunaan. Kalau tidak memiliki kegunaan, daripada memenuhi lemari, daripada memenuhi laci, ya dibuang saja. Boleh. Jadi yang namanya arsip itu pasti memiliki nilai guna. Ya, terus disimpan secara teratur dan rapi secara terencana. Oh ini tahun 2020, ini tahun 2021, ini tahun 2029 itu tertata rapi. Ya,
Kalau Anda tuh video atau film itu kan ada, oh ini waktu saya before and after gitu kan. Itu sebelum dan sesudah itu kan juga merupakan bukti dokumen. Ini waktu saya masih unyu-unyu waktu masih SMP, ini sekarang sudah SMA, saya sekarang udah kuliah, itu ada apa ya namanya, evolusi, ada transisi, ada perubahan ya, resolusi itu kan kelihatan. Nah itu juga bisa disebut sebagai dokumen ya. Oke. Nah ini ada pengertian arsip menurut bahasa Belanda, ini cukup nanti dipelajari sendiri saja. Ya, tempat penyimpanan bahan arsip, kumpulan teratur sama. Ya, bahasa Inggrisnya adalah menyimpan arsip itu harus di lemari yang berlaci. Sekelompok warkat itu juga disimpan dalam lemari arsip. Terus arsip merupakan kumpulan warkat yang disimpan. Nah, ini hampir sama. Jadi pengertian itu banyak sekali. Kalau teman-teman bisa cek di buku-buku, pengertian itu banyak sekali dan mirip-mirip, tapi sarinya sama. Disimpan ya. Nah, ini. Coba teman-teman lihat. Pernah nggak melihat seperti ini? Atau pernah masuk kantor minimal dokumennya berantakan, ya tidak seperti separah ini juga ada, tapi ada juga kantor yang penuh loh. Saya tuh pernah ngalami ya. Dulu saya pernah mengalami tahun berapa itu, meja saya itu penuh sampai saya tuh difoto sama teman-teman saya, meja saya itu penuh dengan TA. Dulu kan saya sempat di BAK 8 tahun ya. Itu meja saya itu penuh dengan BAK sampai saya tidak terlihat. Di bawah meja tugas akhir, kan saya harus koreksi semua tugas akhir mahasiswa zaman dulu ya. Sebelum ada prodi kan di bawah ini saya cuman lemah laptop, dan ini saya pernah mengalami seperti ini. Nah, terus gimana solusinya? Nyarinya susah. Begitu yang datang, Bu, ambil revisian, kita bongkar satu. Nah, tapi sekarang kan sudah dibagi prodi-prodi, jadi diserahkan ke prodi yang memilah-milah. Saya pernah mengalami seperti ini. Coba teman-teman mohon masukannya, kalau kita berada di posisi seperti ini, dengan banyak dokumen, surat, proposal, foto-foto semuanya, CD-CD semua berantakan seperti ini, menurut teman-teman, kita nyaman nggak bekerja? Bisa nggak? Bergerak aja susah, kadang bingung kan? Saya tuh pernah sampai, saya mau nunjukin foto saya tuh nggak kelihatan di foto di Candid gitu, apa sih namanya? Benar-benar cuma kelihatan kepala saya saja karena tertutup sama tumpukan buku-buku dokumen kayak ini. Nah itu nggak benar. Itu nggak benar. Kenapa? Dan itu juga tidak disalahkan. Kenapa? Karena tidak ada ruang arsip waktu itu. Belum ada ruang, kita masih di ruko ya. Tidak ada ruang arsip khusus yang menyimpan dokumen itu. Akhirnya mau nggak mau disimpan di situ. Terus kalaupun ada, itu udah penuh. Nggak mungkin. Udah penuh dan kita tidak mungkin memasukkan kembali. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa kalau tidak di-manage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, ya jadinya seperti ini. Nah, coba Anda lihat dari gambar ini ada seorang bapak-bapak ya, karyawan, tidak terlihat. Konsentrasi fokus pekerjaan juga akan berantakan karena nggak nyaman gitu loh. Ya kan? Pusing ya. Ini kalau mau dibenahi, disimpan dengan baik, ini butuh waktu sampai 1 bulan lebih. Ini modelnya seperti ini, ya. Nah, ini udah mulai tumpuk-tumpukan sampai dimasukin kardus-kardus seperti ini. Ada loh. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga mengalami waktu magang, kantor-kantor tuh yang dokumen dimasukin kardus-kardus ini. Karena apa? Sudah nggak ada tempat. Nah, ini contoh ya Mbak-Mbak. Ini contoh perusahaan yang pengelolaan arsipnya nggak kurang tepat. Ya. Mungkin ada yang masih bisa dipakai, harusnya disimpan di mana. Nah, mungkin ini sedang proses persiapan ya, ini udah ada rak-raknya, mungkin akan disusun di sini. Tapi ini bukti bahwa arsip itu penting. Ya, ini sudah ada lemarinya dan ini ada raknya, tapi ini yang belum dimasukkan ke sini. Sehingga kalau kita melihat tumpukan dokumen di dus, pertanyaan saya, kira-kira kalau kita mencari dokumen, bagaimana? Saya butuh dokumen tahun 2020 bulan Agustus. Coba, kalau dengan kondisi seperti ini, kira-kira dokumen yang kita cari ketemu tidak? Tidak, Bu. Tidak, kesulitan. Padahal manajemen arsip itu adalah dokumen itu akan mudah ditemukan kembali. Tujuan arsip kan begitu, disimpan, dirapikan, begitu nanya. Pinjam dong laporan LPJ tahun lalu waktu kegiatan pensi. Aduh di mana ya, saya nggak tahu deh simpannya di mana. Nah itu bukti kalau itu tidak dikelola dengan baik. Tapi pada saat misalnya Devi, pinjam dong laporan LPJ-nya karena ke tahun ini kita mau lagi LPJ untuk ini, mau ngadain kegiatan untuk buka puasa anak-anak yatim di masa pandemik gitu, misalnya gitu.
oh ya ini langsung dicarikan ini ya. Nah itu menunjukkan bahwa arsip tadi tahun lalu walaupun sudah kejadian tahun lalu masih bisa dihadirkan, masih bisa ditunjukkan, masih bisa ditemukan kembali karena untuk menunjang kegiatan selanjutnya atau informasi selanjutnya. Oh tahun lalu kita mengundangnya sekian, dananya sekian, itu kan informasi. Informasi yang disampaikan tahun lalu tapi untuk kegiatan yang akan datang. Nah tentunya ada maksudnya. Nah itu. Ya, jadi ternyata sekecil apapun butuh pengelolaan yang benar. Nah, coba ini contoh ya, Mbak-mbak. Ini adalah bukti bahwa arsip itu ternyata begini. Yang bagus itu tertata rapi, terencana, dan sudah dimasukkan ke dalam rak-rak. Sudah dikasih kode-kodenya semuanya. Mungkin kenapa juga warnanya sama? Karena ini sebagai bukti kesepakatan perusahaan kita pakai standar yang sama, dikasih logo perusahaan, itu adalah untuk memperindah, mempercantik dokumen itu, sehingga ya memang kesemangatan untuk menemukan kembali, mengelola, menyimpan sesuatu yang rapi itu kan senang. Ya, menyimpan sesuatu yang tersusun rapi, urut, itu kan sesuatu yang menyenangkan dan memang itu yang menjadi idaman setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki seperti ini, dokumen seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Tapi saya nggak sampai jam 11.30 ya nanti ya. Nanti sisanya saya kirim video sama foto PPT ya. Oke. Iya, Bu. Lanjut. Nah, ini pengertian arsip. Pengertian arsip adalah informasi yang terekam yang dibuat atau diterima oleh organisasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau tindakan sebagai bukti aktivitas ya, informasi yang terekam. Jadi terekam tadi bisa tertulis, tercatat, yang memiliki atau sebagai bukti terekam, sebagai bukti aktivitas yang tadi saya contohkan. Kita dapat surat undangan dari Pemda karena aktivitas adalah karena kegiatan tiap tahun itu. Nah itu ada buktinya, ada transaksi, bukti aktivitas bahwa kita sudah mengikuti dan ada gunanya. Ya, disimpan dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan. Ya, oke. Ini prosesnya, Mbak-mbak. Prosesnya seperti ini. Ada proses pembuatan, penyusutan, ya, ada pembuatan, distribusi. Jadi surat itu kan harus dibuat dulu, diketik, ya, disosialisasi, terus disebarkan, terus dilaksanakan. Penggunaan itu artinya bukti pelaksanaan. Misalnya kayak kemarin ya, teman-teman mengadakan I.O., mengadakan PKM, itu kan ada pembuatan apa? Dari proposal, ya, pembuatan undangan, pembuatan daftar hadir, pembuatan rundown, pembuatan daftar pertanyaan, susunan-susunan acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu adalah proses pembuatan. Nah, habis itu kan didiskusikan, harus itu disampaikan, didistribusikan kepada yang penanggung jawab. Misalnya pendaftaran diserahkan ke siapa, bikin flyer ditanggung jawabnya siapa, notulen ditanggung jawabkan siapa, pada saat pelaksanaan siapa yang memimpin, itu kan untuk diketahui. Jadi apa yang informasi yang kita sudah buat didistribusikan terus dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan kan diminta coba foto-fotonya dong dikumpulin, coba dong ini buktinya laporan pengeluaran biayanya mana dikumpulin di sini. Nah, untuk dirapikan disimpan. Nah, di sini ada penyusutan dan penghapusan ini kalau sudah melewati batas penyimpanan arsip itu sendiri. Ya, penyimpanan arsip itu sendiri. Ya, nanti kita perdalam lagi. Kita akan perdalam lagi masalah ini. Lanjut ya. Nah, pembuatan arsip itu apa saja? Ini saya coba ini ya. Oke. Menulis surat dalam email, melakukan di email ya. Fax, mengisi formulir, pembuatan pamflet atau brosur, menulis notulen atau merekam pidato, ya itu dan lain-lain ya. Ini adalah satu kegiatan pembuatan arsip. Ya, misalnya teman-teman kan sudah belajar kesekretarisan ya, terus teman-teman kan juga melakukan pembuatan surat menyurat, transaksi, melakukan email, pengiriman informasi melalui email, terus kemarin yang jadi notulen siapa, sekretaris itu mencatat. Nah, nanti semua yang dilakukan itu kan di-share. Semua yang dikerjakan tadi kan didistribusikan.
Misalnya hasil notulen harus didistribusikan kepada siapa saja. Terus pidato, kalau misalnya ada video siapa yang belum mengikuti acara IO atau yang belum PKM bisa lihat di video, itu kan didistribusikan untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, selain itu adalah ini, kalau yang menerima, berarti kan kita menerima surat, menerima email, berarti kan perlu respon. Kalau kita menerima surat, itu biasanya ada balasan, ada catatan, sudah diterima surat sekian, dan harus di follow up. Di follow up itu artinya harus bisa dilakukan, digunakan, sesuai dengan surat yang dimaksud. Kalau kita menerima email, berarti kita merespon email kita. Menjawab, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas laporannya. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Ya, ini menerima dan menulis atau membuat itu tentunya prosedurnya berbeda ya. Nanti ada kita pelajari lebih dalam lagi, pelajari bagaimana proses prosedur pengurusan surat keluar atau pembuatan surat keluar. Dan selanjutnya ada proses prosedur pengurusan surat masuk, pengelolaan surat masuk. Lanjut. Nah, distribusi adalah kegiatan mendistribusikan informasi yang sudah dibuat atau diterima kepada orang-orang yang menggunakannya. Ya, tadi notulen berarti kan kita harus sebarkan kemana? Ke atasan, ya, ke setara, sejawat, pimpinan, atau kalau misalnya surat undangan pun berarti kan kalau kita membuat draft surat, kita mau ngadain event ya, pembukaan atau apa namanya open house, ya, open house jurusan sekretaris. Berarti kan pada saat kita bikin draft surat itu kan harus disetujui dulu, ditunjukkan ke atasan, ke teman sejawat, butuh masukan. Nah, itu adalah mendistribusikan, menyampaikan. Kalau sudah jadi, baru juga disampaikan lagi. Ini sudah ACC, sudah di-approve, maka diserahkan lagi sebagai pendukung, sebagai tembusan ke atasan, ke satu bagian, atau ke unit kerja yang lainnya. Nah, ya, pada saat pendistribusian surat, distribusi surat, ya itu harus dibuat arsipnya, salinannya atau tembusannya. Jadi ada file yang harus disimpan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kan ada file yang disimpan. Kalau misalnya ada perbaikan, ada revisi, itu nggak hilang, nggak boleh ditanya surat yang kemarin mana, filenya saya nggak nyimpan, itu adalah salah. Jadi kalau misalnya arsip itu selalu ada salinan, ada kopian yang harus disimpan sebagai bukti. Harus hati-hati, ya, harus ada kopinya, harus ada buktinya. Penggunaan kegiatan pemanfaat informasi oleh, nah ini adalah ini, penggunaan itu artinya surat itu, kegiatan itu dilaksanakan dan sudah disetujui oleh semua pihak untuk diimplementasikan, ya, itu artinya dimanfaatkan. Oke, berikutnya menyimpan atau filing. Nah, di akhir kegiatan, ya, ini kita simpel aja, ambil contoh yang mudah, di kegiatan di Bina Insani. Mudah-mudahan teman-teman kan terlibat dalam BEM ya, walaupun masih online. Yang dimaksud penyimpanan ini adalah refiling, itu adalah kegiatan menyimpan dokumen atau arsip di tempat yang aman dengan cara tertentu agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan di waktu yang lain. Coba saya bertanya kepada teman-teman yang menjadi anggota IO. Ya, Anda diminta bikin laporan tidak? Iya, Bu. Oke, diminta ya. Anda memiliki dokumen-dokumen atau lampiran-lampiran tidak? Punya, Bu. Nah, itu kan harus dikumpulkan, harus disimpan. Ya mungkin Anda tidak menyimpannya langsung, tapi Anda punya filenya semua kan, dari proses awal buat proposal, proses rapat-rapat, proses sampai penyusunan flyer, semuanya ada dokumennya kan? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Nanti mungkin yang disimpan oleh dosennya, dosen akan minta laporannya dan itu akan disimpan di jurusan. Ya, walaupun itu mata kuliah akan disimpan di jurusan. Begitupun yang PKM. PKM yang kemarin dilakukan oleh tim saya atau timnya Bu Ana itu akan diminta. Makanya saya kemarin juga minta ke siapa namanya? Ke Anissa sama itu minta foto, minta ini. Itu kan untuk laporan pelampiran dan setelah jadi ini saya juga masih menunggu dari sekolah surat apa kesediaan mitra. Mudah-mudahan hari ini mereka masuk. Kalau sudah semua nanti dijadikan satu, di file semua dan disimpan.
Satu disampaikan ke jurusan, satu akan saya simpan sebagai pelaksana. Kenapa? Pada suatu saat tahun depan kita melaksanakan lagi, kita mau kerjasama dengan sekolah-sekolah yang kemarin kita kerjasama, itu kita sudah punya kontaknya, kita sudah tahu prosedurnya, kita sudah tahu riwayatnya. Begitupun kalau kegiatan IU, misalnya kita mau bekerja sama dengan diaspora lagi, kita sudah punya riwayatnya, ceritanya atau latar belakangnya atau riwayatnya sudah ada. Jadi suatu saat pada saat kita mau mengadakan event lagi dengan topik yang berbeda, dengan kita mengundang yang sama, kita sudah mudah, kita sudah punya gambarannya, kita sudah punya dokumen, oh ini loh kita sudah pernah melaksanakan, apa-apa saja kendalanya, apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, itu bisa dijadikan dasar bahwa memang penting sekali bahwa dokumen itu perlu disimpan. Lalu yang terakhir, penyusutan dan penghapusan. Nah, ini kalau yang tadi saya sampaikan, ini akan arsip itu akan suatu saat, mungkin 5 tahun lagi, dokumen Anda yang sekarang kita jabat itu udah nggak dipakai lagi. Karena mungkin sudah tidak update, sudah tidak mengikuti zaman 5 tahun yang akan datang. Nah, itu boleh dimusnahkan. Ya, boleh dimusnahkan, boleh. Tapi tergantung kesepakatan dari perusahaan-perusahaan yang dikelola, karena nggak semuanya perusahaan itu ada yang setahun dibuang, ada dipilah-pilah lagi gitu ya, nggak terlalu penting. Itu ya. Nah, ini adalah pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip itu adalah merapikan atau menyusun arsip seperti ini. Ya. Jadi pemberkasan ini bertujuan adalah untuk memudahkan penemuan kembali dokumen. Lihat nih ya. Nih ya, kita lihat begitu rapinya dokumen disimpan dan ada kode-kodenya di sini. Ya, ada kode-kodenya dan mudah-mudahan ini akan memudahkan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari di kantor atau di perusahaan. Ya, prosedur yang harus dilakukan apa? Ada pemeriksaan dokumen, ada melakukan indeks, ada mengkode, dikasih kode, terus pembuatan tunjuk silang. Tunjuk silang itu kartu yang memudahkan pencarian. Ini biasanya dipakainya untuk di perpustakaan. Tunjuk silang itu adalah di perpustakaan. Terus untuk melakukan pengurutan atau penyortiran dan juga penyimpanan kembali. Nah, ini pemeriksaan. Kegiatan menentukan apakah suatu informasi sudah siap diarsip atau belum dengan melihat tanda pelepas atau release mark. Ya, diperiksa. Jadi di semua dokumen itu diperiksa dulu. Biasanya kalau misalnya berkaitan dengan surat-surat penting ya kita butuh approval dari pimpinan. Oh, ini sudah dibuang saja. Oh, ini sudah tidak dipakai lagi. Oh, ini jangan, pending. Ini karena kita pending karena ini enggak berjalan lagi, atau dikasih catatan tertentu. Nah, ini adalah diperiksanya seperti itu. Jadi sebelum menyimpan arsip itu harus diyakinkan dulu kepada teman atau sejawat atau pimpinan yang terkait dengan dokumen itu. Misalnya ini surat pimpinan, ya berarti kita benar-benar Pak ini sudah selesai ya Pak ya, kita selesai buang. Tapi kalau misalnya kalau harus dibuang atau tidak, ya itu sekali lagi kembali ke kesepakatan bersama. Lanjut, pengindeksan. Pengindeksan itu apa? Mengindeks itu adalah kegiatan mengelompokkan arsip. Arsip itu dikelompokkan sejenis ya dengan cara menyimpan yang digunakan oleh tahapan ini. Jadi indeks misalnya, oh ini bon-bon pembelian dikumpulkan, ini namanya bon atau nota pembelian. Oh ini tentang surat-surat proposal, dikelompokkan menjadi proposal. Oh ini surat-surat undangan atau edaran yang kemarin keluar, surat keluar, kumpulin surat keluar. Oh ini surat masuk. Jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis atau apa ya? Jenis atau tipe dokumen. Ya, mengelompokkan arsip jenis sesuai dengan cara penyimpanan digunakan melalui tahapan. Satu, ya, supaya memudahkan itu kita biasanya menggunakan mengindeks dengan cara alfabet huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Dan juga numerik, angka. Ini sudah lazim sekali, ini sudah umum sekali biasanya untuk memudahkan pencarian dokumen itu dikasih kode A, B, C, D sampai Z sama nomor. Itu yang sangat mudah sekali. Ya, kalau isi itu kan orang harus berpikir lagi apa ya tentang apa ya kayak gitu. Tapi yang memudahkan itu nomor sama huruf gitu.
Terus penentuan segmen berkas pemilihan bagian dari informasi, ya, itu dalam berkas yang akan dijadikan rujukan dalam menentukan tempat dalam kelompok arsip. Jadi ada penentuan segmen berkas, di mana pemilihan atau pemilahan bagian dari informasi dalam berkas yang akan dijadikan rujukan. Maksudnya gini, dokumen tadi itu dipilih, ya, dipilih berdasarkan informasi, ya, karena informasi ini nanti atau dokumen ini yang akan disimpan itu akan menjadikan rujukan. Rujukan itu referensi. Rujukan itu adalah sebagai contoh dalam kegiatan selanjutnya. Yang tadi saya bilang, contoh misalnya Anda harus melakukan pelaporan IO, berarti tahun depan nanti akan menjadi rujukan adik kelas Anda pada saat adik kelas itu akan melaksanakan kegiatan IO. Ini loh, kakak kelas kalian itu bikin proposalnya seperti ini, urutannya kayak gini, biayanya seperti ini, pesertanya cara promosinya seperti ini. Mereka menunjukkan benar apa yang pernah dilakukan dan itu menjadi informasi penting, ya kan? Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau membuat kode, ini kode ya, ada huruf, ada angka, ada gabungan. Ini contoh ya Mbak ya. Ini ada huruf, ada angka. Ya, di sini ada contohnya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Terus di sini ada siapa ini? Ada nama automotif. Jadi ini sudah ada kodenya, per huruf diurutin semuanya. Nah, ini adalah contoh kartu tunjuk silang. Biasanya dipakainya untuk perpustakaan, mencari nama, pengarang, judul buku, biasanya akan ditulis seperti ini. Saya coba nanti pinjam di Mbak Ana ya untuk contoh berikutnya, supaya kita tahu bahwa kalau kartu tunjuk silang itu juga salah satu cara menemukan dokumen agar mudah dikenali dan tidak mempersulit. Kalau kita bayangin perpustakaan, kita jangan bayangin yang di Bina Insan ya. Kalau kita masuk ke perpustakaan nasional, itu berlantai-lantai, isinya buku yang kita mungkin bingung, ini bukunya di mana. Kalau nggak dikasih kode, nggak dikasih tunjuk silang, itu akan kesulitan. Ya, kalau Anda masuk ke kampus-kampus besar negeri gitu, itu perpustakaannya tuh bisa satu gedung Bina Insani gini, itu setiap lantai ada buku yang kita sampai bingung. Nah, makanya perlu adanya kartu tunjuk silang untuk memudahkan pencarian. Oh, ini ada di lantai 8, oh ini di lantai 10. Nah, itu kita udah tahu dari situ. Nah, jadi kalaupun kita harus melihat contoh di perpustakaan juga, itu bisa lihat. Tidak mungkin juga Anda mencari buku A, itu langsung ketemu. Nanya dulu, mau beli buku ini? Oh, di sana. Begitu dikasih tunjukkan lorong sini, itu pun Anda harus cari satu-satu. Oh, judulnya ada yang mirip-mirip. Terus Anda harus mencari kode-kode yang lain kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kartu tunjuk silang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh, ini arsipnya juga agak berantakan ya. Kegiatan menyusun arsip berdasarkan klasifikasi sesuai sistem pengindekan yang digunakan. Jadi diklasifikasi, dikelompokkan. Oh, ini resep masakan. Oh, ini buku-buku agama, ini buku-buku tentang pertanian. Itu harus dikelompokkan seperti itu. Nggak boleh campur-campur. Itu fungsinya mengindeks seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi Anda melihat bayangan, menggambar bayangan ini, yang di awal tadi kita melihat tumpukan setumpuk-tumpuk dokumen yang keberadaannya sampai menutupi ruang kerja, dilihat dibandingkan dengan ini yang namanya arsip, pengelolaan arsip dengan baik. Ya, di meja kerja sudah tidak ada lagi tumpuk-tumpukan seperti itu, karena apa? Semua dokumen sudah tertata rapi. Jadi kalau misalnya mencari atau membutuhkan, tinggal cek di sini, gitu ya. Oke. Penilaian arsip. Penilaian arsip kegiatan menganalisa. Nah, arsip itu perlu dinilai, ya. Arsip itu perlu dinilai karena penilaian arsip merupakan kegiatan menganalisa informasi, ya, sekelompok arsip untuk ditentukan nilai gunanya. Jadi gini, sebelum kita melakukan arsip, kita lihat dulu ini memiliki nilai guna tidak. Makanya tadi saya juga sudah sampaikan di awal atau kita sudah singgung, oh ini Bon beli mie ayam, ya udah dibuang, itu tidak memiliki nilai guna.
Cuma nilai gunanya kemarin sudah beli habis duit sekian ratus ribu gitu kan, itu nggak guna banget. Oh ini saya habis berenang ini buktinya renang, nggak perlu juga gitu kan. Oh saya dapat voucher memenangkan ini, nggak perlu juga disimpan. Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh adalah proses bagaimana kita menilai arsip, dia memiliki nilai guna apa tidak. Ya kalau mama, ibu-ibu habis belanja disimpan cuma sehari 2 hari habis itu dibuang. Cuma melihat oh harganya lagi diskon, ini habis belanja bulanan nih, oh harga beras turun, ini minyak naik, itu kan cuma sekedar informasi itu, nilai gunanya nggak terlalu penting dan itu tidak menjadi referensi tahun depan, bulan depan orang tua Anda mau belanja, ini aja, ini bulan lalu diskon belum tentu. Kalau misalnya kita belanja ke supermarket atau itu, harga hari ini bisa berubah besok, jadi tidak memiliki nilai guna, hanya sekedar informasi, oh ini lagi naik, ini lagi turun, udah dibuang, selesai. Ya itu adalah contoh-contoh dokumen yang tidak perlu disimpan dan tidak memiliki nilai guna. Maka tidak perlu dilakukan pengelolaan administrasi pengarsipan. Ya ini ya. Nah tapi kalau yang dia memiliki badan hukum, memiliki kepentingan, memiliki untuk referensi, untuk suatu kegiatan itu sudah pasti disimpan dan sudah pasti dokumen atau arsip tersebut memiliki nilai guna. Nah aspek pertimbangan penilaian arsip adalah lihat keunikan informasi. Pertimbangan nilai daerah nasional, prestasi intelektual, ya, serta pertanggungjawaban daerah. Nah, ini yang menjadi concern dalam melakukan penilaian arsip itu kalau misalnya dokumen itu memiliki keunikan informasi. Ini sifatnya untuk pemerintahan ya, tetapi kalau untuk bidang-bidang manufaktur ya itu pastinya orang keuangan tahu, orang HRD tahu mana yang disimpan dan sebagainya. Pertimbangan nilai daerah atau nasional, prestasi intelektual. Jadi kalau ada prestasi-prestasi, kalau misalnya perguruan tinggi itu adalah akreditasi, dokumen-dokumen akreditasi itu perlu disimpan. Serta pertanggungjawaban, kalau misalnya kita ada kegiatan kerjasama dengan Pemda atau dengan instansi lain, nah itu perlu ada pertanggungjawaban, itu harus disimpan. Itu contoh-contohnya. Berikutnya nilai guna arsip primer. Nah, nilai guna arsip itu ada dibedakan menjadi primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan nilai guna arsip primer itu adalah nilai arsip atau dokumen arsip ya dilihat dari kegunaannya untuk kepentingan lembaga atau instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Mencipta itu artinya arsip yang berdasarkan kegunaan untuk kepentingan perusahaan ya atau memang menghasilkan dokumen-dokumen penting yang mengiblat atau memiliki nilai hukum. Nilai hukum artinya nilai yang arsip yang memiliki nilai guna hukum, arsip yang isinya memuat kepastian hak dan kewajiban atau sebagai alat bukti atau sarana hukum lainnya. Jadi berhubungan dengan hukum, perdata, pidana, berhubungan dengan apa akte. Akte itu kan berhubungan dengan hukum ya, akte kelahiran gitu kan. Itu menyangkut haknya. Akte tanah itu adalah menyangkut dengan nilai hukum. Jadi yang dimaksud hukum itu tidak selamanya yang berkaitan dengan tindak pidana dan perdata itu tidak, tapi yang kuat secara hukum itu adalah arsip yang memiliki nilai hukum. Kalau nilai sejarah tentunya, nah ini ada namanya arsip nasional ya. Kita kalau mau lihat tentang arsip yang memiliki nilai guna sejarah itu contohnya ada di Monas. Siapa yang sudah pernah mengunjungi Monas? Ada yang sudah pernah ke Monas? Sudah, Bu. Nah, kalau Anda dari yang lain sudah pernah belum? Kalau yang sudah ke Monas, itu Anda bisa lihat, itu naik dari bawah sampai ke basement, sampai ke puncak, ya. Itu di lantai bawah itu ada basement, apa di ruang bawah tanah itu juga ada arsip, ruang arsipnya. Itu lihat tuh, ada bendera, ada baju-baju pahlawan, ada itu adalah arsip-arsip yang memang menginformasikan tentang riwayat suatu peristiwa yang memang pernah terjadi di Indonesia. Ya, ini makanya saya juga agak sedih gimana ya, maksudnya seandainya tidak COVID, Anda bisa ke sana melihat sendiri. Oh ini termasuk arsip. Oh kejadian kayak gini itu ternyata juga disebut arsip gitu ya, tapi mengandung nilai sejarah. Nah itu yang saya juga sayang sekali ya, 2
2020 sampai sekarang itu nggak ada kunjungan ke perpustakaan nasional atau ke yang berhubungan dengan dokumen-dokumen. Terus berikutnya ilmiah. Kalau ilmiah berarti berhubungan dengan penelitian ya, penelitian, penulisan buku-buku itu adalah informasi yang berhubungan dengan nilai buku. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Mbak? Silakan bertanya, nggak apa-apa. Saya dipotong aja kalau misalnya yang tanya. Kalau nggak paham, tanya saja. Masih ada semua? Belum ada yang mau ditanya, Bu. Belum ada ya. Tapi nyimak ya. Nyimak, Bu. Nyimak ya. Jangan sampai saya kering terus Anda nggak nyimak ya. Oke. Panjang. Jadi kalau kita ngomong arsip itu panjang banget sekali ya. Oke. Lanjut. Nilai guna administratif. Nah, kalau ini yang memang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perkantoran, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, atau kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas manufaktur, itu adalah administrasi. Pencatatan gitu tuh, pendokumentasian, merekap itu adalah dokumen yang berhubungan dengan administratif. Pekerjaan yang kita lakukan berhubungan dengan administratif itu juga memiliki nilai guna, maka biasanya mereka akan disimpan karena mereka memiliki nilai guna yang bersifat arsip dinamis karena setiap hari akan digunakan, dan itu aktivitas itu menjadi dokumen dinamis ya. Nanti kita akan belajar apa bedanya dinamis dan statis ya. Berikutnya adalah nilai keuangan. Nah, ini tentunya berhubungan dengan teman-teman yang bagian akuntansi ya, akuntansi tentunya banyak sekali hal-hal dokumen yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya laporan pajak, terus misalnya PPH, PPT, PPH, PPN, terus bukti-bukti kas keluar, bukti pembayaran, terus laporan-laporan, terus udah gitu pembelian. Nah, itu semuanya dokumen-dokumen memiliki nilai guna. Ya, karena dia masuk arsip yang memuat data informasi tentang keuangan. Nah, itu pasti disimpan. Halo, masih terlihat Mbak-mbak? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Ini saya kok hilang ya? Oke, lanjut. Nilai guna arsip. Kok hilang sebentar ya? Nah, nilai guna arsip sekunder. Tadi ada primer, ada sekunder. Berarti primer itu adalah dokumen yang arsipnya itu penting. Utama atau penting. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Jadi dokumen itu, arsip primer itu adalah arsip yang penting atau utama. Nah, arsip yang berikutnya adalah arsip sekunder, di mana dokumen-dokumen ini juga memiliki nilai guna, hanya kepentingannya atau keberuntukannya atau peruntukannya, kebermanfaatannya itu setelah arsip primer. Ya. Arsip yang memiliki nilai guna arsip sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kalau ini hampir sama, tapi hanya sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Bukti, ya ini buktinya mana? Nah, itu suka seperti tanya seperti itu. Tapi kalau yang primer itu memang arsip yang penting yang memang berhubungan dengan tadi memiliki nilai itu. Ya, ada nilai hukumnya. Makanya kalau yang tadi itu, yang primer itu kalau terjadi sesuatu dengan arsip tersebut, itu bisa sampai dilakukan tindakan. Tindakan dalam arti tindakan misalnya hukum. Akte hilang, itu pasti Anda akan berurusan dengan hukum. Tapi kalau yang sekunder ini, hilang nggak masalah. Tapi jangan sampai hilang ya. Maksudnya hilang itu artinya, cuma pernah dilakukan tapi tidak ada bukti, udah selesai.
ya, tidak berkepanjangan. Tapi kalau primer itu begitu ada masalah, dokumen tersebut ada yang hilang, ada yang cacat, ada yang ini, pasti akan berhubungan dengan orang hukum. Contoh ijazah Anda terbakar, kena banjir ya, kita pernah punya karyawan, ijazahnya kena banjir, dia sudah langsung harus ngurus ke sekolah, harus ngurus ke instansi lain, ke hukum, karena dia sekolahnya negeri waktu itu, dia harus ngurus semuanya, dan tidak akan pernah didapat ijazah yang baru, dia hanya dikasih surat keterangan. Karena itu menjadi dokumen penting secara primer, nilai gunanya sangat penting, dan akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait. Ya, kalau ini nggak hilang, misalnya, waduh mohon maaf saya ininya hilang, cuma dari sebagian nggak ada masalah, nggak sampai ke ranah-ranah hukum, nggak sampai ke ranah-ranah itu. Ya, jadi misalnya juga arsip nasional yang sejarah gitu, begitu hilang, aduh misalnya sampai harus dilacak gitu. Makanya kalau ada penyimpanan benda bersejarah hilang, ya pernah dengar ya, pernah lihat ya di televisi ada di museum ini arsanya hilang, di museum ini wah itu panjang, itu sampai ke kepolisian, sampai ke pemerintahan, karena itu menjadi dokumen penting bagi negara. Itu yang harus hati-hati. Termasuk tadi yang keuangan. Nah, keuangan itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibohongi. Kalau keuangan itu begitu tidak ada bukti, udah itu selesai. Dalam arti kita justru nanti yang berurusan dengan mana buktinya, karena nggak boleh kalau masalahnya keuangan itu harus ada bukti, benar-benar dipertanggungjawabkan. Tapi sifatnya sangat apa ya? Sangat krusial itu sangat penting bagi sebuah lembaga. Karena itu menunjukkan jantung atau perputaran roda bisnis itu dari keuangan. Oke, lanjutnya. Jadi kalau itu yang tadi primer ya. Sementara yang sekunder itu adalah nilai guna pembuktian. Arsip yang mendukung saja, mendukung fakta, ya, dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan kegiatan yang dilaksanakan serta apa hasil akibat dari kegiatan tersebut. Jadi cuma membuktikan, oh ini loh laporannya, ini buktinya dan sebagainya. Tapi kalaupun ada yang kececer hilang, bermasalah sih, tapi tidak sefatal yang arsip primer. Karena dia harus mempertanggungjawabkan, mencari bukti, harus ada otentiknya harus dicari dan sebagainya. Tidak boleh dokumen itu sampai hilang. Ya, terus memiliki nilai guna informasi. Arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan, ya termasuk penelitian, ya penelitian dalam sejarah, dan itu hanya sekedar informasi. Ya sekali lagi kalau sekunder itu sifatnya hanya informasi, hanya mengetahui saja, tapi penting. Kalau misalnya nggak ada semuanya juga orang juga menimbulkan persepsi yang negatif. Tapi kalau ada, orang akan yakin percaya bahwa memang dokumen ini memang sudah terlaksana dan memang seperti ini buktinya. Oke, baik. Sampai di sini tidak ada pertanyaan atau gimana? Kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Nggak ada, Bu. Oke, nanti saya coba kirim soal di tugasnya. Ini masih sisa waktu yang ada. Nanti saya kasih waktu sampai hari ini. Saya coba kirim tugasnya di di e-kampus ya Mbak ya. Saya kirim tugasnya di e-kampus dan nanti bisa saya kirim juga materinya. Tapi minimal tugas hari ini diselesaikan. Sementara tugasnya harus mencari di Google secara persepsi dan pengetahuan Anda. Oke, saya coba cek lagi yang hadir hari ini 12. Lola tadi sudah izin ya. 12 ada Aulia dengan si kecilnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum saya kirim tugas? Oke, baik. Kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri. Bukan selesai ya berarti ya. Anda masih melanjutkan ke tugas sisa yang ada ya. Saya kasih waktu sampai sore ini. Tolong dikerjakan dengan baik. Menurut Anda saja ya. Saya tahu yang kerja sama siapa. Jadi silakan Mbak Google ya. Supaya Anda juga bisa minimal paham, ternyata tadi yang dijelaskan maksudnya seperti ini ya. Baik, saya akhiri dulu. Saya ucapkan sekali lagi bukan selesai ya ini ya. Kita masih lanjut ke e-kampus. Silakan nanti saya tulis segera tugas-tugasnya. Nggak banyak sih, cuman latihan saja. Oke ya, terima kasih. Kita ketemu nanti minggu depan, tapi
asinkronus ya. Yang sinkronus saya akan kirim video dan juga PPT. Oke, hari ini saya kirim videonya dulu. Sebentar, saya convert dulu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas. Silahkan didiskusikan di WA Group atau e-kampus. Saya menunggu keaktifan teman-teman. Ya, buat teman-teman yang aktif melakukan diskusi, tentunya akan memiliki nilai lebih dalam menambah tugas-tugas Anda. Oke, saya akhiri. Selamat siang, pagi menjelang siang. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. See you semuanya. Sama-sama semuanya. Kita ketemu ya nanti di e-kampus ya. Ya, Bu. Iya, Mbak.